Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Eka Pramesti dengan NIM 1909101101010 dari kelas Etnopolitik A2 yang diampu oleh Bapak Hones Dodi Molasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review dari chapter 5 yang berjudul pendekatan berorientasi proses untuk regulasi konflik oleh pihak ketiga. Pembahasan pertama mengenai mediasi berbasis kekuatan. Mediasi berbasis kekuatan ini merupakan instrumen tradisional di dalam politik nasional ataupun internasional. Dalam pendekatan ini, netralitas merupakan aspek yang tidak terlalu penting, karena pendekatan ini tuh didasarkan pada pandangan realisme yang menyatakan bahwa negara itu merupakan sebuah akar rasional yang berusaha untuk mencari keamanan, kekuatan, dan pengaruh kuat sendiri. Pada beberapa dekade terakhir, pendekatan ini mendapat tekanan yang begitu besar karena mediasi saat ini dapat dilakukan tidak hanya oleh negara, tapi bisa dilakukan oleh institusi multilateral dan adanya pendekatan berbasis problem solving yang akhirnya mulai mendapatkan tempat di dalam politik internasional. Nah, dalam pendekatan ini, komitmen legitimasi dan budaya politik di antara kedua belah pihak sangat menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan suatu konflik etnopolitik. Nah, menurut keberhasilan pendekatan ini, yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dapat terjadi apabila yang pertama, para aktor yang terlibat konflik ini menunjukkan fragmentasi internal dalam derajat yang rendah. Kemudian yang kedua, hanya terdapat perbedaan kekuasaan yang kecil antara para pihak yang berkonflik. Yang ketiga, hubungan para pihak yang berkonflik ini sebelumnya tidak pernah mengalami konflik. Dan yang keempat, terdapat sebuah prospek yang sudah diketahui oleh para pihak yang berkonflik jika tidak tercapainya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima, kekuatan militernya belum memakan banyak korban. Dan yang terakhir, permasalahan konflik ini terletak pada permasalahan ideologi, bukan permasalahan keamanan dan kedaulatan. Masuk dalam pembahasan yang kedua, yakni mediasi sebagai pemecahan masalah yang seimbang atau win-win. Mediasi pada dasarnya itu merupakan penyelesaian masalah yang metodologinya berakar pada psikologi kemanusiaan dan gerakan hubungan manusia. Mediasi ini hadir dalam beragam variasi, salah satunya adalah mediasi dengan kedua belah pihak yang mendapatkan kemenangan dalam penyelesaian konflik. Nah, pada proses ini, pihak ketiga berperan untuk menjadi fasilitator dan memastikan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik ini mampu memperjuangkan kepentingannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam pembuatan regulasi konflik di dalam pendekatan ini, terdapat 4 fase yang harus dilakukan, antara lain yang pertama, pengeluaran isu yang dipermasalahkan, dan yang kedua, analisis penyebab suatu konflik, yang ketiga, pencarian kemungkinan regulasi konfliknya dapat dibuat untuk memungkinkan semua pihak itu dapat menang atau menguntungkan kedua belah pihak, di mana kuncinya adalah mempertemukan dan saling berbagi kepentingan di antara kedua belah pihak, dan yang terakhir, pembuatan regulasi dan perjanjian hingga implementasi regulasi konflik. Kemudian di luar ranah politik internasional, proses mediasi ini sering disamakan dengan gerakan alternatif penyelesaian sengketa ADR atau Alternative Dispute Resolution. Menurut gerakan ini dan dirumuskan oleh Harvard School, sistem pengaturan konflik ini harus memenuhi 3 fungsi utama, yakni yang pertama, bisa memperlakukan orang dan juga masalahnya secara terpisah. Dan yang kedua, berkonsentrasi terhadap kepentingan, bukan terhadap suatu posisi. Dan yang terakhir ini bisa mengembangkan pilihannya yang bisa menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga, mediasi khusus budaya dan antar budaya. Pendekatan ini menyatakan bahwa suatu konflik ini merupakan suatu fenomena di mana universal dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Konflik ini ternyata memiliki hubungan dengan budaya. Konflik fenomena universal ini dapat dilihat dari berbagai potret sudut perbedaan antar budaya. Nah, pendekatan ini
terdapat dua aspek utama yang bisa berpengaruh terhadap regulasi konflik, yakni individualisme budaya dan kolektivisme budaya. Nah, pada budaya yang individualistik ini, konflik terjadi karena adanya tensi di antara individu. Penyelesaiannya adalah dengan mengurainya ke dalam bagian-bagian yang kecil dengan cara langsung. Lalu ada juga pada budaya kolektivisme yang terjadi disebabkan oleh disrupsi sistem sosial, di mana solusinya yakni dengan disarankan pada budaya kolektivisme dengan strategi mediasi tidak langsung dan metode multilateral. Kemudian pada pembahasan keempat mengenai resolusi konflik interaktif. Pendekatan ini berfokus pada perbedaan fundamental, masalah hubungan kedua pihak, serta mencari penyelesaian konflik secara eksplisit. Pendekatan ini tidak mengedepankan negosiasi yang dilakukan secara resmi, tapi dilakukan dengan cara mengklarifikasi spektrum konflik secara keseluruhan, di mana tujuannya ini untuk menjaga komunikasi, mendorong saling memahami bersama, mencapai pandangan umum tentang konflik, dan mengembangkan ide resolusi konflik di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, pihak ketiga di sini biasanya merupakan seorang ilmuwan yang bidangnya berkaitan dengan konflik dan memiliki kemampuan dalam psikologi sosial, serta kemampuan atau pemahaman dalam hubungan internasional dan bidang lainnya, sehingga dapat kita katakan bahwa pada pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pihak ketiga sebagai konsultan. Kemudian pada pembahasan terakhir yakni pendekatan komplementer dan integratif untuk regulasi konflik. Ronald J. dan Laurel Key mengajukan sebuah konsep model kontingensi yang dimana model ini menyatakan bahwa sebuah kondisi turut menentukan ragam pendekatan yang digunakan pada fase berbeda tingkatan dan aktor dalam konflik. Maka setiap konflik ini membutuhkan kombinasi strategi dalam proses penyelesaiannya, bergantung pada tingkat eskalasi konflik yang terjadi. Bisa kita pahami bahwa semakin akut suatu konflik, maka semakin butuh intervensi dari pihak ketiga, dan semakin intens suatu konflik tersebut, maka tugas pihak ketiga ini semakin besar dan tidak hanya melakukan intervensinya secara langsung. Perlu diingat bahwa dalam membuat penyesuaian tertentu untuk bisa mentransfer ke konstelasi konflik etnopolitik yang kompleks, ini perlu penanganan, bahkan dalam kasus konflik ini sudah dilakukan dengan cara kekerasan. Mau bagaimanapun, masih banyak hubungan konfliktual lain pada tingkat eskalasi yang lain pula. Dengan pengaturan konflik yang konstruktif ini harus bisa aktif di berbagai tingkatan. Namun, jika pendekatan kontingensi mengandung hal yang dibilang sepele bahwa banyak yang akan membantu penelitian yang lebih rinci, perlu dilakukan agar bisa mengetahui apakah kombinasi pendekatan strategis ini terbukti efektif. Dari hal inilah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam perdamaian serta penelitian konflik untuk kedepannya.